Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas dividen trap di saham Hexa dan dividen interim dari Astra International dan juga Auto. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham dan juga bukan financial advice tentunya. Jadi silahkan simak sampai akhir ya. Jadi ada pertanyaan di kolom komentar terkait dengan penurunan harga saham di ex-date dividen. Kenapa harga saham itu biasanya turun sebesar dengan dividen yieldnya di tanggal ex-date dividen? Nah, itu adalah mekanisme dari dividen trap guys ya, sehingga ini mencegah investor yang hanya ingin dapat dividen dengan bermaksud untuk beli di hari cum date dan mereka akan berjualan di hari ex date. Dengan penurunan harga saham ya guys ya, dengan adanya dividen trap seperti ini, maka investor yang beli di cum date itu tidak akan mendapatkan keuntungan dari capital gain-nya. Jadi kalau misalkan dividen trap-nya 10%, ya mereka hanya akan dapat dividennya saja 10%. Dan itu berarti kan impas gitu guys ya. Dia dari capital gain rugi 10% alias nyangkut ya di harga cum date, sedangkan dia hanya dapat dividen saja. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan ya untuk bisa menghindari adanya dividen trap? Salah satu caranya adalah dengan teman-teman membeli saham yang akan bagi dividen itu jauh-jauh hari sebelum adanya pembagian dividen atau sebelum RUPS dan sebelum pengumuman dividen guys ya. Nah, jadi itulah pentingnya kita beli saham bagus di harga bawah ya, apalagi teman-teman yang memang berniat untuk melakukan dividen investing. Maka ketika teman-teman sudah beli saham bagusnya, sudah beli saham yang rutin bagi dividennya di harga yang murah, teman-teman ketika terjadi dividen trap itu tidak akan berefek apapun ya guys ya, karena dari capital gain-nya teman-teman sudah profit dan teman-teman tinggal terima dividen saja. Seperti itu. Itulah pentingnya kita beli saham bagus di harga murah guys ya, bukan beli saham bagus di harga pucuk. Nah, akan tetapi ada beberapa perbedaan ya terkait dengan dividen trap ini, terutama di saham big banks. Biasanya untuk saham big banks ketika dia turun guys ya, misalkan saham BBRI yield-nya 5%. Nah, ketika di ex date harga saham BBRI-nya turun 5%, maka biasanya harga saham BBRI itu bisa mengalami recover kembali dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Biasanya hanya dalam hitungan beberapa hari saja, saham big banks itu bisa recover lagi dan bisa naik lagi. Jadi teman-teman dapat dividen iya, dapat capital gain juga iya. Tapi berbeda ketika di saham lain ya guys ya, misalkan di saham retail atau di saham komoditas atau batubara gitu ya. Misalkan di saham batubara biasanya akan berbeda ya, karena ada beberapa saham yang bagi dividen hanya 1 tahun sekali, yang berarti ada potensi dia akan sideways sepanjang tahun. Ada juga yang rutin bagi dividen 2 kali dalam setahun guys ya. Teman-teman juga harus memperhatikan siklus IHSG dan juga siklus pembagian dividennya. Lalu untuk saham-saham siklikal juga teman-teman harus memperhatikan siklus kenaikan dari harga acuan komoditasnya itu sendiri guys ya. Nah, jadi kita pun akan membahas guys ya beberapa beberapa tantangan dan juga risiko ketika kita memutuskan untuk berinvestasi di saham Hexa dengan metode dividen investing. Nah, di sini teman-teman perhatikan guys ya, bahwa harga saham Hexa di tahun lalu itu juga sempat terkena dividen trap. Lalu dia turun guys ya dan mulai naik lagi, tapi naiknya ini tidak langsung ke harga cum date. Dia itu sideways dulu guys ya, sideways lalu naik pelan-pelan ya, lalu turun lagi, naik lagi ya, volatil gitu guys ya. Dan perlahan-lahan bisa naik kembali itu jauh hari sebelum pembagian dividen. Yang mulai naik itu di bulan Januari, Februari, Maret ya guys ya. Jadi beberapa bulan nih teman-teman ya, kalau misalkan mau buy on weakness saham yang rutin bagi dividen ya, salah satunya adalah saham Hexa, itu harus jauh hari dan sebelum harga sahamnya naik tinggi. Jadi ketika teman-teman beli saham bagus di harga bawah, teman-teman bisa dapat capital gain plus dividennya. Kembali lagi ke resiko dividen investing di saham Hexa, ada beberapa resiko yang akan teman-teman temukan ya ketika berinvestasi di saham Hexa, dan sebenarnya ini sudah pernah kita bahas, namun di sini kita bahas lagi guys ya, biar teman-teman juga lebih paham. Jadi resiko pertama itu ketika kita melakukan dividen investing adalah ketika
dividennya tidak sebesar dividen di tahun sebelumnya. Misalkan dividen kemarin itu Rp500 per saham, kok dividen saat ini hanya Rp200 per saham. Nah, berarti kan itu ada faktor yang menyebabkan kenapa dividen yang dibagikan tidak sebesar di tahun sebelumnya. Itu faktornya adalah dari sisi laba bersih ya, atau net income, di mana ketika kita melakukan dividen investing di sebuah saham, maka yang pertama kali teman-teman harus pastikan adalah apakah net income atau laba bersihnya mengalami kenaikan atau malah turun. Nah, ketika net income-nya turun, maka teman-teman akan mendapati bahwa dividen tahun depan itu tidak akan lebih tinggi dibandingkan dividen tahun ini, guys ya. Nah, di kuartal 1 2024 ini ternyata laba bersih dari Hexa itu mengalami penurunan yang cukup drastis dari 212 miliar menjadi 90 miliar pada kuartal 1 2024. Ya, meskipun secara valuasi ya masih oke ya. Lalu kita lihat juga memang rutin bagi dividen, secara profitabilitas juga masih oke lah ya. Dan return on asetnya 11%, lalu return on equity 25,15%. Sebenarnya tidak ada masalah guys ya dari sisi fundamental, valuasi, dan lain-lain. Hanya saja masalah yang sangat kita titik beratkan adalah dari laba bersihnya. Ketika net income ini turun, maka EPS atau earning per share di saham Hexa juga bisa turun guys ya. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, ini adalah EPS saham Hexa. EPS di kuartal 1 2024 saham Hexa itu turun ya guys ya, secara year on year dari Rp254 per saham menjadi Rp111 per saham, sehingga estimasi EPS untuk full year di tahun ini adalah Rp446 per sahamnya. Kita belum tahu apakah kuartal 2 sampai kuartal 4 nanti akan bagus untuk EPS saham Hexa ini atau malah akan lanjut turun lagi. Itu guys ya. Lalu resiko kedua adalah dari sisi dividen payout ratio. Nah, teman-teman juga tahu ya bahwa DPR atau dividen payout ratio ya, rasio yang dibagikan sebagai dividen dari laba bersih di tahun 2024 ini adalah 70% ya. Untuk tutup buku 2023, jadi dividen yang dibagikan adalah 700-an per sahamnya. DPR turun itu berarti dividen juga turun guys ya. Nah, jadi DPR di tahun-tahun sebelumnya adalah sekitar 80%-an. Ini 79,99% ya, jika dibulatkan pun menjadi 80% ya, seperti itu. Nah, teman-teman perhatikan EPS dari tahun 2022 ke tahun 2023 ya, tutup buku 2022 ke 2023 itu sebenarnya naik. Dari 926 naik menjadi 1089. Tapi karena dividen payout ratio-nya itu turun dari 80% menjadi 70%, maka DPS atau dividen per share yang dibagikan oleh Hexa juga turun ya, dari 767 menjadi sekitar 700-an saja per lembar sahamnya, seperti itu. Jadi di tahun 2024 ya guys ya, di tutup buku 2024 ini untuk dividen selanjutnya, untuk dividen di tahun depan ada potensi penurunan dividen, baik itu dari EPS-nya yang menurun dan juga DPR-nya yang semakin mengecil. Itu sebenarnya resiko yang paling besar guys ya, ketika kita melakukan dividen investing di saham yang laba bersihnya mengalami penurunan, adalah dividennya tidak akan sebesar di tahun ini ataupun tidak akan sebesar di tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi kita kembali lagi bahas dari sisi dividen trap guys ya. Jadi untuk harga saham Hexa hari ini closing di 5.775 dan tadi sempat turun guys ya ke area low di 5.525. Jadi saham Hexa ini kalau misalkan secara historis, di mana ketika terjadi ex-date dividen, maka saham Hexa ini dia melanjutkan penurunan harga saham hingga di 5.200 ya setelah ex-date dividen. Jadi lanjut turun lagi, dan apakah besok Hexa akan lanjut turun ya, kita lihat saja besok guys ya. Tapi kalau misalkan kita lihat memang hari ini ada net sell ya, terutama dari investor asing, dan kita akan lihat apakah Hexa ini bisa lanjut turun lagi dan kembali ya ke level bottomnya di 5.200-an. Ya, jika Hexa kembali lagi ke 5.200-an, maka kita bisa beli saham Hexa ini di harga yang lebih murah ya dibandingkan harga saat ini di 5.775 per saham, seperti itu. Dan kita pun melihat ya, memang ada peluang saham-saham itu bisa terkoreksi karena IHSG hari ini juga memang sedang terkoreksi ya. Sejak beberapa hari yang lalu memang IHSG ini terkoreksi, dan hari ini juga lanjut turun 0,2% di level 7.543 dengan kondisi rupiah yang juga ikut terdepresiasi guys ya. Nah, jadi kita pun akan membahas dari sisi dividen interim dari Astra International, di mana
sudah ada pengumuman guys ya dari saham Astra International terkait dengan pembagian dividen interimnya. Pembagian dividen interim 2024 akan membagikan dividen ya jumlahnya 3.989.207.720.720 ya guys ya. Jadi sekitar 3 triliunan ya untuk dividen interimnya. Dan dividen interim per sahamnya adalah Rp98 per saham. Untuk tanggal cum date-nya di 11 Oktober 2024, ex-date dividen interimnya di 14 Oktober 2024. Sedangkan untuk pembayarannya itu di akhir ya, di akhir Oktober 2024 nanti akan dibayarkan ya untuk dividen interimnya. Nah, dividen trap ini tidak akan terjadi ketika dividen yield-nya itu kecil, maka hanya akan terjadi koreksi wajar aja guys ya. Jadi kalau misalkan dividen interim Astra International yang sebesar Rp98 per saham ini dengan yield yang hanya 1,8% saja, maka dividen trap-nya itu tidak akan terasa ya, hanya koreksi wajar aja untuk Astra International-nya. Tapi yang kita lihat ya dari Astra International memang saham ini sedang diakumulasi guys ya oleh investor asing, juga memang sedang terkena akumulasi, dan Astra International hari ini masih net buy setidaknya di beberapa minggu ini ya, di sekitar 3 mingguan terakhir memang Astra International ini cenderung diakumulasi oleh investor asing, dan hari ini pun ada net buy yang cukup besar 127 miliar net buy dari investor asing seperti itu. Jadi ada peluang Astra International bisa melanjutkan kenaikan kembali guys ya. Apalagi jika Astra International berhasil breakout di atas 5.300, berpeluang bisa lanjut uptrend lagi ya untuk saham ASII-nya seperti itu. Jadi untuk dividen interim Astra International memang dividen interimnya sama guys ya seperti tahun sebelumnya ya, jadi tidak ada penurunan ya untuk dividen interim ya sebesar Rp98 per saham. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah dividen final dari Astra International ini akan turun atau bisa stabil? Karena kita melihat ya di kuartal 1 2024 laba bersihnya sempat turun nih secara year on year dari 8,7 triliun menjadi 7,4 triliunan ya, seperti itu. Dan untuk Astra International ini sebenarnya saham big caps yang cukup menarik guys ya. Dan kita pun berharap Astra International ini bisa breakout di resisten terdekat dan bisa naik lebih tinggi lagi seperti itu. Lalu gimana dengan saham Auto Kak? Auto sayangnya belum ada informasi ya, mungkin besok kita masih akan menunggu ya untuk informasi dividen interim dari Astra International ini. Tapi hari ini ternyata saham Auto naik 4,48% guys. Dan untuk Astra International hanya naik 1,9% saja, sedangkan Auto naik 4,48%. Nah, kalau misalkan dibandingkan ya antara Auto dan juga Astra International, sebenarnya saya lebih suka berinvestasi di saham Auto. Alasan yang pertama adalah di mana laba bersihnya ini lebih bagus ya guys ya. Kenaikannya lebih bagus dibandingkan Astra International di kuartal 1 dan kuartal 2 2024. Ini rata-rata ya secara year on year itu mengalami kenaikan. Secara valuasi juga masih murah guys ya, dan kita lihat NPM-nya juga cukup tinggi dan rutin bagi dividen ya. Meskipun dari sisi dividen memang tidak lebih besar dibandingkan Astra International. Jadi kalau misal teman-teman bingung guys ya antara Auto dan ASI, ya boleh dua-duanya seperti itu. Oke guys, untuk Auto sendiri memang juga dalam fase akumulasi guys ya. Ada UBI Sekuritas, JP Morgan, Mandiri Sekuritas dan lain-lain. Dan kalau misalkan kita cek ya untuk saham Auto juga mulai diakumulasi dari yang tadinya net sell ya, harga sahamnya juga cukup sideways ya di sekitar 2.300, sempat ke 2.380, 2.260 ya guys ya. Tapi mulai naik lagi ke sekitar 2.300-an dengan net buy asing 11,7 miliar. Nah, jadi ada peluang nih untuk saham Auto ya bisa naik kembali, apalagi sahamnya juga rutin bagi dividen. Tapi kita belum tahu ya untuk dividen interimnya apakah di kisaran Rp20 per saham atau mungkin hingga ke Rp40 per saham. Nah, mungkin besok akan ada pengumuman ya untuk dividen interim dari saham Auto atau Astra Auto Parts seperti itu. Tapi jika kita bandingkan guys ya pergerakan harga saham Auto dengan Astra International memang tidak jauh berbeda, dia di mana kedua saham ini sedang perlahan-lahan ya mulai uptrend kembali. Untuk Astra International juga ya mencoba untuk breakout di resisten terdekat, begitupun juga dengan saham Auto guys ya.
Tapi dari sisi kenaikan harga, saya lebih tertarik dengan saham auto sebenarnya. Karena ketika harga saham auto ini naik, maka kenaikannya juga tidak nanggung-nanggung gitu guys ya. Biasanya juga naik cukup tinggi. Dan hari ini juga ya teman-teman bisa bandingkan ya. Hari ini auto naik 4,4%, sedangkan Astra International itu hanya naik sekitar ya 1,9% saja. Seperti itu. Jadi kita sudah membahas guys ya resiko berinvestasi di saham Hexa terkait dengan dividen trap-nya dan juga saham-saham lain ya yang akan bagi dividen interim. Ada saham Astra International, Auto, dan kemarin sudah kita bahas UNTR dan juga AALI. Seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.